Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amelia. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas tentang perusahaan Shopee. Tapi di sini saya tidak sendirian untuk membahas dari perusahaan ini. Saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama adalah Adi Saputra, kedua Andika Daniswara, ketiga adalah Anissa Nurul, keempat adalah Siti Rahmawati, dan yang terakhir adalah Nur Halimah. Oke, kita berenam akan menjelaskan tentang perusahaan dari Shopee itu sendiri. Dan yang pertama, Shopee merupakan platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura, di bawah Sia Group yang sebelumnya kita kenal sebagai Garena, yang didirikan tahun 2009 oleh Flores Lee. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauan ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Dimulai tahun 2019, Shopee juga sudah mulai aktif di negara Brazil, menjadikan Shopee pertama kali di luar Asia karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global. Shopee menjadi salah satu 5 startup e-commerce yang paling disruptif yang diterbitkan oleh Tech in Asia. Shopee dipimpin oleh Charles Feng. Charles Feng adalah salah satu mantan pegiat rock internet yang pernah mempelai Zalora dan Lazada. Dan di sini sesuai dari profilnya, kita akan membahas dari tujuannya perusahaan Shopee. Tujuan perusahaan Shopee, kami percaya pada kekuatan transportasi teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli, penjual, dan satu komunitas. Dan selanjutnya, aku akan membahaskan tentang target pasar dari Shopee itu sendiri. Untuk menggunakan internet di seluruh wilayah, Shopee menawarkan pengalaman berbelanja online satu atap yang menyediakan berbagai pilihan produk, komunitas sosial untuk eksplorasi, dan layanan memenuhi kebutuhan. Shopee sendiri mempunyai personality ada 3, SHT, Simple, Happy, dan Together. Dan selanjutnya, setelah membahas tentang profil dari Shopee sendiri, tujuan, target pasar, dan personality, aku akan membahas kok bisa sih Shopee masuk ke Indonesia. Mari kita simak ya teman-teman semua ya. Oke, Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015. Dan Shopee pun baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia sendiri. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen S. Parman, Palmera, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, 11410 Indonesia. Shopee hadir di Indonesia membawa pengalaman belanja baru. Hah? Pengalaman belanja baru? Maksudnya apa, Kak? Oke, belanja pengalaman baru memfasilitaskan penjualan yang berjualan dengan lebih mudah, membekali pembeli dengan proses pembayaran yang lebih aman, dan peraturan logistik yang terintegritas. Saat ini, angka unduhan Shopee telah mencapai 3 juta unduhan di Google Play Store. Selanjutnya itu strategi bisnis, strategi pemasaran yang dilakukan Shopee dalam menarik perhatian para penjual ataupun pembeli, yaitu pertama, strategi pemasaran sesuai dengan tren. Hal yang sedang viral itu pemasaran sangat penting karena memudahkan masyarakat mengingat platformnya. Yang kedua, banyak promosi untuk pelanggan seperti gratis ongkir, salah satu yang disukai konsumen. Yang ketiga, jaminan harga murah. Contoh kampanye yang Shopee lakukan yaitu garansi harga termurah, uang kembali 2 kali lipat. Yang keempat, menggunakan brand ambassador. Brand ambassador dapat mempengaruhi banyak orang memakai produk. Yang kelima, mengikuti event, memberikan promo heboh saat event seperti flash sale, cashback, dan lain-lainnya. Yang keenam, menggunakan media yang tepat. Shopee dikenal sebagai platform aktivitas belanja online, sehingga semua pesanan yang berasal dari Indonesia dari ponsel. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurlamin dengan NIM 2210112094 dari 04 SAKE 005. Untuk materi selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang Business Intelligence atau BI. Permasalahan untuk dianalisis oleh BI yaitu yang pertama tentang kelengkapan.
Kelengkapan yang dimaksud di sini adalah bagaimana Shopee menyediakan alternatif suatu barang dan ketersediaan barang itu sendiri dalam dimensi kemampuan memahami pelanggan. Yang kedua yaitu tentang keakuratan. Kerap kali pelanggan merasa kecewa dengan barang aslinya yang tidak semenarik gambar ataupun deskripsi yang tertera di situs online. Yang ketiga yaitu tentang kecepatan. Salah satu tolak ukur yang penting adalah kecepatan barang sampai ke tangan pembeli, dimulai dari proses transaksi hingga proses pembayaran. Selanjutnya yaitu tentang kemudahan. Kemudahan dalam hal transaksi serta pilihan jenis pembayaran bagi pelanggan akan sangat membantu, bahkan menarik bagi pelanggan untuk terus setia berbelanja di situs tersebut. Yang kelima yaitu tentang kenyamanan. Tampilan akan barang yang dijual adalah salah satu kunci untuk menarik pelanggan untuk berbelanja di situs online. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh BI, akan sangat membantu para pengguna situs belanja online dalam menilai kualitas dari suatu situs belanja online. Situs online yang berkualitas adalah situs online yang dapat memenuhi 5 aspek, yaitu kemudahan, kenyamanan, kelengkapan, kecepatan, dan keakuratan baik dari produk ataupun jasa yang diberikan oleh situs online tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra dari kelompok 4 dengan NIM 221011200322. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anissa mengenai enabling strategy. Secara umum, enabling strategy adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan mempermudah suatu transaksi. Berikut saya akan menjelaskan enabling strategy di dalam perusahaan Shopee. Yang pertama, customer melakukan pembelian barang atau jasa di Shopee. Yang kedua, Shopee meneruskan ke penjual barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, persetujuan pemesanan pembeli oleh penjual. Yang keempat, Shopee meneruskan persetujuan pemesanan pembelian kepada konsumen. Yang kelima, konsumen melakukan transaksi melalui bank yang telah disediakan oleh pihak Shopee. Yang keenam, transaksi yang berhasil akan disimpan terlebih dahulu oleh pihak Shopee. Yang ketujuh, penyerahan barang untuk dikirim oleh pihak jasa pengiriman. Yang kedelapan, pengiriman barang ke alamat konsumen. Kesembilan, setelah barang sampai ke alamat konsumen, hasil transaksi tersebut lancar dan tidak ada refund, kemudian akan diteruskan ke pihak Shopee. Kemudian, ada beberapa data yang diminta oleh pihak Shopee untuk keperluan pengiriman. Yang pertama yaitu nama, yang kedua alamat email, yang ketiga tanggal lahir, yang keempat alamat penagihan, yang kelima nomor rekening dan informasi pembayaran, yang keenam nomor telepon, yang ketujuh jenis kelamin. Data pengguna yang dikumpulkan oleh pihak Shopee lalu diteruskan kepada penjual untuk menindaklanjuti proses pengiriman barang. Setelah konsumen melakukan pembayaran melalui jenis pembayaran yang sudah disediakan oleh Shopee, penjual akan menindaklanjuti dengan melakukan pengemasan barang yang dipesan oleh konsumen sebelum nantinya dikirimkan melalui ekspedisi pengiriman yang telah disediakan. Pada proses pengemasan ini, penjual wajib memperhatikan dengan detail informasi yang berkaitan dengan konsumennya dan barang yang dipesan. Karena ini akan berpengaruh terhadap flashback yang akan diberikan oleh konsumen itu sendiri. Setelah barang yang dipesan oleh konsumen sampai ke alamat konsumen dan sesuai dengan harapan konsumen tanpa adanya keluhan, refund ataupun yang lainnya, maka transaksi akan diteruskan oleh Shopee ke penjual. Hampir genap 10 tahun Shopee berdiri di ranah e-commerce tanah air. Startup asal Singapura ini mengklaim bahwa layanan belanja online yang ditawarkannya mengusung konsep mobile marketplace, khusus dari konsumen ke konsumen atau C2C. Shopee juga memiliki fitur yang mudah digunakan bagi para penggunanya, yaitu pertama adalah Shopee menghadirkan fitur live chat, yang menjadikannya berbeda dengan perusahaan e-commerce lainnya. Dengan fitur live chat ini, pembeli bisa langsung berkomunikasi dengan penjual untuk bisa nego barang yang akan dibeli. Yang kedua, produk bisa di-up. Shopee menyediakan fitur beriklan bagi para penjualnya
agar produknya bisa muncul pada urutan teratas ketika ada calon pembeli yang mencari produk dengan kata kunci tertentu. Yang ketiga adalah dukungan sistem yang memudahkan dan menguntungkan penjual. Shopee banyak menyediakan panduan untuk penjual yang bisa didapatkan di situs help.shopee.co.id untuk menjawab segala pertanyaan yang berkaitan dengan fitur, promo, dan juga tipe penjualan. Yang keempat adalah potensi transaksi yang besar. Data yang tercatat di event Harbolnas Shopee tahun 2017 menunjukkan bahwa hampir 3 juta barang terjual yang meningkat hampir 6 kali lipat dibandingkan dari tahun 2016. Produk yang paling banyak terjual adalah produk perawatan, kosmetik, dan gadget. Baik, saya Siti Rahmawati. Selanjutnya yaitu sistem manajemen. Sistem manajemen yang dimiliki oleh Shopee yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu Transaction Processing System atau TPS. TPS adalah sistem informasi yang berkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti gaji dan inventarisasi. TPS juga berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data yang dihasilkan oleh TPS dapat dilihat atau digunakan oleh manajer. Sistem ini bekerja pada level operasional. Input pada level ini adalah transaksi dan kejadian. Proses dalam sistem ini meliputi pengurutan data, melihat data, dan memperbarui data. Sedangkan outputnya adalah laporan yang detail, daftar lengkap, dan ringkasan. Kemudian, pada studi kasus Shopee yang merupakan TPS adalah yang pertama, customer service, yang kedua, penjual, kemudian pembeli, yang keempat ada finance, selanjutnya ada quality control. Kemudian kita lanjut ke manajemen sistem Shopee yang kedua yaitu manajemen information system atau MIS. MIS ini mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan, pembuatan keputusan. MIS menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi atau basis data. Kemudian kita lanjut ke sistem manajemen Shopee yang ketiga yaitu Decision Support System atau DSS. Nah, DSS hampir sama dengan MIS karena sama-sama menggunakan basis data sebagai sumber data. DSS bermula dari MIS karena menekankan pada fungsi pendukung pembuatan keputusan di seluruh tahap-tahapnya. Meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksklusif pembuatan keputusan. Kemudian, jenis-jenis DSS menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan permasalahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil elemen-elemen informasi. Yang kedua, menganalisis seluruh file. Yang ketiga, menyiapkan laporan dari berbagai file. Yang keempat, memperkirakan akibat dari keputusan. Kemudian, mengusulkan keputusan. Dan yang terakhir, membuat keputusan. Selanjutnya, kita lanjut ke sistem manajemen Shopee yang terakhir yaitu Executive Information System atau EIS. EIS ini adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Baik, sekian video ini kami buat. Jika ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan, saya perwakilan dari kelompok izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.